Hai Sobat Investor, selamat datang di Slam Invest dan kali ini kita akan membahas tentang Bitcoin. 5 alasan kenapa Bitcoin adalah kripto yang terbaik dibandingkan dengan kripto-kripto yang lainnya. Ya, kita tahu ya bahwa kripto itu kan jumlahnya sangat banyak. Ada sampai ribuan ya Sobat Investor. Tapi kalau menurut saya pribadi, Bitcoin tetap merupakan kripto yang paling baik dan paling bagus untuk kita investasikan dalam jangka panjang. Dalam kondisi yang tidak menentu seperti sekarang ini, dengan beberapa bank di Amerika yang kolaps dan sebagainya, dan banyak kripto-kripto yang mulai diusut oleh SEC, saya memilih untuk mengevaluasi investasi saya dan fokus kepada kripto yang terbaik. Dan menurut saya, pilihannya adalah Bitcoin. Berikut adalah 5 alasannya. Yang pertama, Bitcoin adalah kripto pertama yang merupakan digital scarcity yang sebenarnya. Bitcoin adalah merupakan salah satu komoditas digital yang terbaik. Dan kita tahu ya bahwa Bitcoin itu memiliki hard cap, yaitu jumlah maksimal yang akan diproduksi itu sebesar 21 juta Bitcoin saja. Dan setelah itu tidak ada yang bisa mengubah atau menambah max kapitalnya. Kenapa saya mention di sini yang pertama? Karena kalau kita lihat nih, kripto yang lainnya sebagai contohnya kayak Ethereum, Binance dan sebagainya, biasanya memiliki hard cap. Kripto-kripto tersebut itu memiliki tim yang in charge, yaitu tim yang merupakan developer dan mengembangkan kripto tersebut. Artinya sebenarnya kita memiliki satu resiko di sini. Tim tersebut bisa merubah hard cap kripto tersebut menjadi unlimited atau juga sebaliknya mengurangi atau menambah ya. Contoh dulu BNB itu kan sekitar 200 juta koin ya, nah, tapi sekarang bisa diubah hard cap-nya menjadi semakin berkurang. Begitu juga Vitalik di Ethereum bahkan bisa membuat Ethereum yang dulunya proof of work menjadi proof of stake, yang tentunya bisa membuat code dari kripto tersebut berubah. Beda dengan Bitcoin, tidak ada seorang pun yang bisa mengubah code Bitcoin. Kalau seseorang ingin mengubah code Bitcoin bisa sebenarnya, tapi yang terjadi adalah hard fork alias timbul kripto jenis baru ya, seperti Bitcoin Cash, Bitcoin SV dan sebagainya. Sedangkan Bitcoin yang sebenarnya tidak akan berubah dan memiliki hard cap sebesar 21 juta. Inilah yang disebut sebagai digital scarcity, yang merupakan jumlah yang pasti dan tidak ada seorang pun yang bisa mengubahnya. Alasan kedua adalah Bitcoin itu benar-benar terdesentralisasi. Nah, ini adalah keindahan dari proof of work dibandingkan dengan proof of stake. Yang mana kalau proof of stake itu semua tergantung dari stakernya ya. Kalau staker itu memiliki jumlah kepemilikan kripto yang lebih besar, dia memiliki kuasa untuk mengubah protokolnya atau memiliki voting yang lebih tinggi. Dan bahkan dalam beberapa kasus yang ekstrim ya, BNB sempat di halt atau di pause prosesnya oleh tim Binance sendiri, Sobat Investor. Nah, bayangkan sebuah kripto yang katanya terdesentralisasi bisa di pause. Artinya itu tidak benar-benar desentral, Sobat Investor. Kalau ada satu tim yang bisa menghentikan sementara keberlangsungan dari kripto tersebut. Beda dengan Bitcoin, di dunia ini tidak ada satu manusia pun yang bisa mempause ataupun menghentikan sementara jalan dari Bitcoin itu sendiri. TikTok next block. Blockchain Bitcoin itu terus berjalan setiap detik, setiap menit, setiap 10 menit sekali akan membuat blok baru dan tidak akan ada seorang pun yang benar-benar bisa menghentikannya. Ini yang disebut sebagai terdesentralisasi. Bitcoin itu tidak ada single point value, artinya tidak ada satu titik yang bisa diserang. Contoh, kalau di kripto yang lain, kalau seandainya pemerintah Amerika mau nih main kasar contohnya, mereka bisa mendatangi core developernya dan memaksa mereka untuk menghentikan kripto tersebut, menghentikan blockchain tersebut. Cuma besar. Kenapa? Ya, karena mereka memiliki core team developer. Sedangkan Bitcoin, karena Bitcoin adalah benar-benar software terdesentral, pemerintah Amerika ataupun pemerintah negara lainnya tidak ada kekuatan untuk menghentikan perdagangan dari Bitcoin. Paling pol mereka memban seperti Cina, memban miningnya, tapi bahkan meskipun di-ban, para miner di Cina tetap ada saja dan bisa tetap melakukan penambangan Bitcoin tersebut. Yang ketiga, Bitcoin adalah aset digital yang benar-benar menjadi milik kita. Artinya apa? Kalau sobat investor mau, sobat bisa benar-benar memiliki Bitcoin itu dan menghafalkan 12 kata atau 21 kata dalam otak teman-teman semuanya, dan tidak usah ditulis di manapun ya, cuma menghafalkan 12 kata saja. Dan kalau seandainya kita meninggal,
dan kita tidak memberikan 12 kata itu kepada siapapun, artinya Bitcoin itu akan hilang untuk selamanya bersamaan dengan meninggalnya pemilik kripto tersebut. Ini yang disebut sebagai harta bisa dibawa mati ya. Kalau kita memiliki tanah, kalau pemiliknya meninggal, tanah itu mau nggak mau akan diwariskan. Kalau orang tuh memiliki emas, kalau orangnya meninggal, mau nggak mau pasti diwariskan karena ada bentuk fisiknya. Tapi kalau Bitcoin, kalau orangnya meninggal dan seed phrase-nya atau kata kunci atau private key-nya tidak ada yang mengetahui, maka Bitcoin tersebut bisa hilang untuk selamanya. Dan tentunya ini juga akan bermanfaat bagi pemilik Bitcoin yang lainnya ya, karena jumlah Bitcoin yang beredar akan terus berkurang. Bahkan Michael Saylor juga menyebut ini sebagai salah satu charity atau sumbangan yang sangat-sangat bermanfaat bagi dunia, Sobat Investor. Yang keempat, Bitcoin itu diterima secara universal. Nah, ini juga salah satu kelebihan yang luar biasa dari Bitcoin, Sobat Investor, karena Bitcoin adalah aset universal. Bahkan di beberapa kasus yang ekstrim, orang tuh bisa keluar dari sebuah negara dan tidak membawa apapun ya secara fisik, tapi mereka membawa harta mereka dalam bentuk Bitcoin, dan ketika mereka udah pindah negara, mereka bisa tetap memiliki harta tersebut. Bahkan sekarang ya, beberapa orang sudah mencoba untuk pindah dari Amerika, contohnya ke El Salvador, dan mereka tidak membawa apa-apa dari Amerika. Hanya membawa 12 kata saja dalam pikiran mereka atau dalam seed plate-nya, dan mereka bisa pindah ke El Salvador. Di El Salvador mereka bisa memiliki Bitcoin atau harta yang mereka miliki sebelumnya di Amerika. Dan tentunya Bitcoin itu adalah aset kripto yang paling diterima di seluruh dunia, Sobat Investor. Dan alasan kelima, ini yang paling menarik dan potensi cuannya paling besar ya, Sobat Investor. Bitcoin sekarang tetap masih tahap awal ya. Baru sekitar 14 tahun ya sejak diluncurkannya, dan bahkan orang yang mengetahui Bitcoin juga masih sangat sedikit. Cathie Wood bahkan memprediksi di tahun 2030 Bitcoin dapat mencapai 1,48 juta dolar ya. Pada saat saya merekam video ini, Bitcoin di angka sekitar hampir 24.000. Artinya jika di tahun 2030 Bitcoin mencapai 1 juta dolar, maka potensi kenaikannya masih sekitar 40 kali lipat. Dan Cathie Wood bilang bahwa prediksi Bitcoin 2030 1 juta dolar itu adalah prediksi yang cukup konservatif. Luar biasa, Sobat Investor. Bahkan kalau konservatif saja, potensi cuannya itu masih 40 kali lipat. Nah, bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian berpikir bahwa Bitcoin itu adalah investasi yang menarik? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request kripto atau saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam investasi.